berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesempatan malam hari ini kita bersua kembali untuk kita boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita semua. Sebelum kita akan membuka Alkitab kita masing-masing, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu. Kami berterima kasih Tuhan untuk setiap waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh berjumpa dengan hari yang baru, bulan yang baru di bulan Mei ini. Sungguh merupakan anugerah Tuhan di mana kami boleh melihat Allah senantiasa menuntun dan menjagai perjalanan hidup kami di tahun ini. Biarlah kiranya lewat kesempatan yang Tuhan beri, Tuhan datang menghampiri kami, menyampaikan isi hati-Mu. Ini pula yang mendasari setiap langkah perjalanan hidup kami. Terima kasih Engkau Allah kami yang baik. Kami siapkan hati kami untuk kami kembali diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Yehezkiel pasal 34 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan bacakan buat kita semua. Yehezkiel 34 ayat 17. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya, aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua orang yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekitar abad 19 di mana terjadi revolusi industri yang besar-besaran di daerah Amerika Serikat di sana, dan di mana di tahun-tahun itu terjadi peningkatan hasil produksi yang luar biasa. Tetapi rupanya kondisi seperti ini tidak memberikan rasa cukup atau kepuasan bagi para pengusaha, sehingga mereka melakukan sebuah tindakan memeras para buruh yang ada. Para tenaga buruh dipaksa untuk bekerja satu hari selama 20 jam. Dan kondisi yang demikian membangkitkan sebuah gejolak, sehingga para buruh itu melakukan aksi buruh untuk menuntut hak mereka supaya diperlakukan dengan adil, diperlakukan dengan wajar ketika mereka melakukan karya atau pekerjaan mereka. Inilah yang mendasari setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional, dan kita peringati juga pada hari ini yang dikenal sebagai May Day. Peristiwa ini
mengingatkan kita kepada sebuah kisah yang dialami oleh bangsa Israel yang mana kita telah baca di dalam ayat-ayat di Yehezkiel 34 ayat 17 sampai 23 tadi. Saya akan baca ulang di ayat yang ke-18. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih, mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Ada kondisi di dalam ayat yang kita baca ini di mana bangsa Israel mengalami sebuah perlakuan yang tidak adil. Ironisnya ini dilakukan sendiri juga oleh bangsa Israel. Jadi antar mereka terjadi sebuah gejolak di mana terjadi sebuah ketidakadilan yang dialami oleh orang Israel pada masa itu, di mana hak mereka ditindas, mereka diperlakukan tidak adil. Dikatakan dalam ayat yang kita baca, apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Masih ditambah apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Ini menunjukkan sebuah perilaku tindakan kemanusiaan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu, di mana mereka tidak menghargai, tidak melakukan rasa keadilan, sikap-sikap yang penuh dengan keadilan terhadap sesamanya. Sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang merugikan hak-hak orang lain. Sebuah pesan yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini melalui peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel ini, mengajak kita kembali melihat ke dalam diri kita bagaimana saat ini kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sudahkah rasa keadilan itu kita lakukan terhadap saudara-saudara kita? Bila kita cermati di dalam kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita, di mana kita memiliki kewajiban untuk memperlakukan orang dengan baik, memperlakukan sesama dengan baik, dengan tidak merampas apa yang tidak menjadi milik kita. Inilah yang menjadi refleksi kita bersama, bahwa kita semua Tuhan inginkan memiliki sikap-sikap yang menunjukkan belas kasihan, rasa keadilan terhadap sesama kita, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagi setiap atasan-atasan, bagi setiap pimpinan-pimpinan, bagi setiap pemangku-pemangku yang memiliki jabatan-jabatan tertentu, bagaimana sikap kita terhadap rekan-rekan kerja kita, terhadap orang-orang yang bekerja dengan kita, bagaimana kita memperlakukan mereka. Ini menjadi sebuah bahan refleksi bersama buat kita saat malam hari ini, berkaca dari apa yang dialami oleh bangsa Israel. Ada pertanyaan yang cukup keras Tuhan sampaikan buat mereka. Belum cukupkah kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Artinya dalam perjalanan kehidupan kita ini, Tuhan mau untuk kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita semua. Sehingga tidak perlu kita melakukan sebuah tindakan-tindakan yang bisa merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak hal yang bisa kita rampas dalam perjalanan kehidupan kita terhadap hak-hak orang lain bila kita tidak terus berkaca terhadap kebenaran firman Tuhan. Mungkin tanpa kita sadari, tidak hanya kita merampas harta benda, tetapi kita merampas hak orang-orang di sekitar kita, hak mereka untuk beristirahat, hak mereka untuk menikmati apa yang seharusnya mereka nikmati, hak orang-orang yang di sekitar kita terhadap hak-hak kebutuhan-kebutuhan mereka yang lainnya. Tetapi biarlah renungan saat malam hari ini
mengingatkan kepada setiap kita semua menjadi pegangan dan tuntunan dalam kehidupan kita semua, bagaimana kita harus memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Satu ayat lagi kita akan baca sebagai dasar bagi setiap kita semua agar kita mampu melakukan sebuah sikap hidup yang berkeadilan. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Perlu kita ingat kembali bahwa Allah mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kehidupan kita ini. Entah kebutuhan lahiriah, entah kebutuhan batiniah, entah kebutuhan jasmani, maupun kebutuhan rohani, semua Tuhan sudah sediakan dan cukupkan menurut kadar kita masing-masing. Inilah yang mendasari bagi setiap kita semua. Dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita ini, mari kita syukuri itu sehingga kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita. My Day ini menjadi tonggak juga bagi setiap kita semua. Tuhan mengingatkan setiap kita semua bagaimana kita harus memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sudahkah sikap berkeadilan itu kita lakukan dalam perjalanan hidup kita ini? Tidak hanya ketika kita diperhadapkan kepada sebuah situasi untuk mungkin bisa merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita dalam hal materi, tetapi jauh lebih daripada itu, kita pun Tuhan mau memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita supaya kesejahteraan batiniah mereka pun bisa tercukupi, tidak terampas oleh tindakan-tindakan, tidak terampas oleh hal-hal yang dapat merugikan setiap mereka semua. Kiranya renungan malam hari ini menjadi sebuah momentum bagi setiap kita semua, di mana kita disegarkan kembali, diingatkan kembali bagaimana kita harus memperlakukan setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat untuk setiap kita semua di dalam hari ini, hari Senin ya, 1 Mei, hari May Day yang dikenal sebagai hari buruh, mengingatkan kepada sebuah kita semua dan menjadi sebuah kajian refleksi bagaimana kita harus memperlakukan sesama kita. Tuhan menolong hati-hati kita, Tuhan menolong pikiran kita agar kita mampu melakukan tindakan-tindakan, mampu berperilaku seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami berterima kasih Engkau mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus memiliki sikap dan bagaimana kami harus bersikap kepada setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Tanpa kami sadari mungkin kami telah merampas hak mereka, hak orang-orang yang ada di sekitar kami. Tetapi biarlah Engkau menolong dan memampukan kami agar kami memiliki hati seperti yang Engkau memiliki rasa keadilan, belas kasihan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Roh Kudus, mampukan setiap kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Ini seru doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
gerejaku adalah rumahku.